Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Saya kali ini ingin sekali minta pendapat dan masukan kalian semua berkaitan dengan keberadaan pojok baca di sekolah kita, terutama di kelas kalian masing-masing. Nah, pertanyaan pertama sederhana, nanti bisa dijawab bergantian, yaitu menurutmu pojok baca yang baik bagi kamu dari sudut pandang apapun itu seperti apa? Boleh dimulai dari kamu dulu. Yang bersih, rapi, dan simple gitu. simple. Kamu Harus bersih, rapi, namun harus ada ketertarikan tertentu buat Iya. ada yang baca. ya Dan juga harus memperbanyak genre mungkin, atau Genre. kayak dekorasi biar kayak orang nyaman. dekorasi orang nyaman. Nah, sekarang mungkin bisa dibantu sama kamu. Yang bikin menarik satu pojok baca itu apa? Yang bikin kamu datang ke situ? Harus bersih dan ada kayak lukis-lukisan biar bagus. Lukisan. Pemandangan, Yang lukis siapa? kelas, Kelas, Semua. temen-temen yang mau, ya, atau gurunya yang lukis? Menurutmu yang paling bagus siapa? teman-teman. Teman-teman aja. Oke. Nah, berkaitan sama genre, menurutmu buku-buku yang menarik seperti apa? Buku yang menarik itu kayak cerita-cerita dongeng. Dongeng. Iya. Soalnya kayak menghibur aja, walaupun itu kayak cerita bukan fakta, tapi itu kayak menarik. Contoh bukunya misal kalau sudah ada yang kamu sukai? Gak ada sih, soalnya random, jadi kayak baca cerita-cerita kayak fiktif gitu suka. Oke. Kalau kamu menurutmu gimana? Cerita dongeng. Dongeng. Jadi kalau misalkan ada buku dongeng gitu pasti datang, pasti nyamperin pojok baca. Iya. Kamu Cerita yang menarik, bukunya genrenya remaja. remaja. Nah, selama ini pojok baca yang ada di kelasmu gimana menurutmu? Kamu dulu aja. Lebih kebanyakan buku-buku dongeng, cerita rakyat, kalau nggak buku-buku yang terlalu buat dewasa. Terlalu dewasa. Jadi kamu nggak suka karena kayaknya terlalu dewasa. Dan akhirnya kamu jarang nyamperin dan ngambil buku di situ. Oke. Terus kalau kamu Sama jenis bukunya nggak suka? ada itu dongeng, Harusnya dongeng. Selama ini di kelas belum. ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Gimana kamu Barbara? Kalau aku Kok Barbara? Iya sih bener. di kelas kebanyakan novel sama buku pelajaran, jadi bosan. Oh gitu. Lah kamu? Ya, bagus dan bersih. Bagus. Dan dapat untuk kita membantu untuk dapat ilmu. Ilmu. Kamu gelem? Lah resik gelem merono. Jadi, Oke. Tapi lukisan tadi keren. Kira-kira kalau dikasih matras gitu, tempat duduknya yang nyaman gitu, kira-kira gimana? Tapi kayak makin menarik. Iya. Terus tapi yang beli siapa? Menurutmu? Harusnya siapa yang menyediakan misalkan tempat-tempat kayak gitu? Satu kelas. Satu kelas suruh urunan. Kalau nggak mau, menurutmu gimana? Oke, ya bagus. Kamu nggak ada tambahan lagi tentang pojok baca yang menurutmu bagus sekali? Karena tujuan dari ini tak rekam adalah evaluasi hampir 1 tahun terakhir. Pojok bacanya kayak mendek, hanya sebagai prasasti, nggak ada gunanya gitu. Bener ada gunanya buat kamu? Nah, yang ada di kelas kan kayak nggak ada gunanya, cuma hiasan, bahkan kayak ngotor-ngotori aja gitu. Nah, aku nggak pengen itu. Aku pengen pojok baca yang bener-bener dari kamu, oleh kamu dan untuk kamu gitu. Nanti kalau dari kamu, oleh kamu itu kesulitan mewujudkan, maka bisa komunikasi ke tim literasi gitu. Komunikasi sama wali kelas. Nanti wali kelas sama sekolah gimana cara mewujudkannya, cari jalan tengahnya. Ada tambahan lagi? Nggak ada. Apa enggak? Mungkin dari kayak buku-bukunya itu mungkin
pasti kesukaan dari Oh iya iya iya. karena kalau emang kita nambahin buku di sebuah kayak tempat buku itu kalau misalnya emang bukunya bukan favorit anak-anak tersebut kan otomatis bakal gak ada yang baca. Logika aja sih. Bener bener. Jadi Aku ya setuju. kalau emang mau banget ya emang harus dipertanyakan di kelas ini sukanya genre kayak gimana gitu. Jadi kalau menurut Angga berarti tiap kelas kira-kira nanti bisa beda-beda ya bukunya karena tiap kelas kesukaannya beda-beda. Gimana? Iya, bener. Oke, ya udah. Makasih. Terima kasih ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong perkenalkan nama dan kelas. Nama saya Artika Nuanzaraya, kelas 11 IPS 4. Oke, Artika, di kelasmu ada pojok baca atau perpus kelas nggak? Ada tapi kecil. Ada tapi kecil. Nah, kalau menurut kamu sendiri, pojok baca di kelasmu itu seperti apa? Selain kecil tadi. Nggak terawat, terus nggak dipeduliin. Bukunya juga kurang menarik ruangannya, sama bosenin gitu genre bukunya. Oke, kalau berdasarkan apa yang ada di kelasmu, aset yang ada di kelasmu, kira-kira ada tidak yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk membuat pojok bacamu makin menarik? Nggak ada. Kalau dari teman-teman, sepertinya kira-kira teman-teman bisa nggak berkontribusi untuk menyediakan buku, pinjemin? Bisa. Bisa tapi banyak yang nggak bawa. Tapi intinya mungkin ya. Nah, kalau misalkan ada yang nggak bawa itu, nggak bawanya kenapa menurutmu? Mungkin nggak punya buku Nggak. yang dibaca. Oke, memang benar bisa nggak punya buku. Nah, solusinya bagi mereka yang nggak punya buku, gimana menurutmu? Beli. Kira-kira modalnya ada nggak? Asetnya, finansial, kemampuan finansialnya bagi mereka untuk beli, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau misalkan nggak punya dan nggak bisa beli, ya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut atau mungkin sekolah atau guru atau wali kelas? Mungkin memakai uang kas buat beli. Memakai uang kas untuk beli. Ada alternatif lain mungkin selain pakai uang kas? Karena kalau pakai uang kas terus kan bisa aja uang kasnya habis. Apa yang ada di sekolah? Pinjem buku Pinjam buku di di perpus. Oke, iya benar bisa. Pinjam di buku di perpus. Selama ini pernah nggak aset dari sekolah berkaitan dengan buku-buku di perpus dipinjamkan di perpus kelas? ada kayak Ada bisa. Kayaknya sudah cukup memuaskan? Belum, kenapa? nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca kenapa? Nggak, Nggak minat buat baca kok nggak minat? Nggak minatnya karena karena bukunya. Berarti bukunya nggak sesuai. Berarti apa yang harus dilakukan agar buku yang disediakan di perpus kelas jadi sesuai sama mereka? Memilih buku yang sesuai dengan genre. Siapa yang milih? Caranya biar tahu bahwa bukunya sesuai dengan minatnya anak sekelas gimana? Ditanyain satu-satu. Yang tanya berarti siapa nanti? Sekretaris. Sekretaris. Oke, bisa. Iya benar bisa. Nah, kira-kira hasilnya apa nanti? Misal beneran ya sekretaris tanya, kemudian dicatat, kemudian minta ke perpus, dan setelah itu perpus meminjamkan sesuai dengan keinginan teman-temanmu. Hasilnya seperti apa perpus kelasmu? Mungkin teman-teman Bakal tertarik ya. Jadi kira-kira kalau menurutmu apakah mungkin membuat perpus menjadi menarik, perpus kelas menjadi menarik
berdasarkan apa yang ada di kelas ataupun di sekolah? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa ya? Oke. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau berkaitan dengan bentuk perpus kelasnya menurutmu gimana sekarang? Nggak ada bentuknya, cuma Nggak ada bentuk. sama Iya, iya. Nah, harusnya gimana? harusnya kayak dikasih tikar atau Oke, nah itu nanti dari mana tikarnya atau lainnya? mungkin sukarelawan yang buat. Oke, sukarelawan, benar. Berarti memanfaatkan aset lagi ya, kekuatan yang ada di kelas, kelebihan yang ada di kelas ya. Terus nggak perlu ada hal lain selain tikar? Pajangan Pajangan seperti apa? yang dari daur ulang Oh, dari daur ulang. Beli atau buat sendiri? buat sendiri Yang buat? ya, ya mau buat Yang mau buat aja. Ada lagi mungkin yang bikin lebih bagus? catnya Dicat. Oke, catnya dari mana? Urunan lagi. Kalau nggak ada yang punya uang, nggak tahu. Kira-kira mungkin nggak kalau cari alternatif lain selain dari teman-teman? Dari sekolah. Berarti caranya gimana? minta uang dari bendahara Bendahara siapa? Bendahara sekolah. atau Bilang ke siapa? Oh iya, bilang ke wali kelas dulu. Oke, ya udah. Jadi menurutmu kalau memang misal dari teman-teman tidak bisa juga nyoba ke sekolah ya. Ya udah, terima kasih Artika atas informasi, masukan dan pesannya. Semoga nanti perpus kelasnya bisa semakin bagus lagi. Terima kasih. Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Fitra Tegar Juana. Oke, di kelas apakah sudah ada perpustakaan atau pojok bacanya? Di kelas kami sudah ada persediaan buku-buku dan perpustakaan yang mencakupi banyak varian dan sangat komunikatif sebagai tema dan literasi kepada para murid di kelas. Kekuatan dan kelebihan dari kelasmu pojok bacanya itu seperti apa? Menurut saya kelebihannya di antara lain kami bekerja sama satu sama lain untuk membangun dan membangkitkan gerakan literasi dalam kelas. Oke. Juga menyediakan varian-varian buku dan tema yang mencakupi banyak materi untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di perpustakaan kelas kami. Oke, berarti bisa dikatakan support dukungan dari teman-teman dan juga kedekatan emosional dari teman-teman sekelas sudah sangat bagus ya. Ya, menurut saya sudah sangat serasi dan keterkaitannya sudah saling kuat dengan kerjasama yang dibangun secara bagus dan fundamental yang kuat. Kira-kira ada tidak kelebihan dan sumber daya lain yang mungkin bisa digunakan agar perpustakaan kelasnya, pojok baca kelasnya lebih baik lagi? Kelebihan sumber daya menurut saya dari sumber daya fisik ada banyak buku yang disediakan dalam kelas ini, termasuk juga sumber daya manusia. Menurut saya muridnya juga sudah saling membantu satu sama lain, termasuk juga dengan orang tua para murid yang mungkin selanjutnya kedepannya bisa memberikan lebih banyak ide dan pasokan saran dan rekomendasi kepada murid untuk membangun perpustakaan kelas kami menjadi lebih baik. Oke, kalau masalah berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan uang untuk menyediakan buku-buku itu, kira-kira ada tidak di kelas ini? Menurut saya kalau soal finansial selama bukan buku yang terlalu mahal biayanya dan juga tidak terlalu sering menambah varian buku, menurut saya finansial bisa dibicarakan dan didiskusikan dengan murid-murid yang lain, terutama pemegang perpustakaan kelas itu sendiri. Oke, terakhir berkaitan dengan desain perpustakaannya, kira-kira menurutmu bagaimana? Desain perpustakaan kelas menurut saya dari awal sampai sekarang sudah mulai cukup baik, cuma memang dari beberapa saran kami akan lebih banyak membangun lebih
untuk lebih dekoratif dan lebih bervariatif dari segi tampilan dan visual perpustakaan kelas kami. Oke, terima kasih ya atas informasi dan juga saran-sarannya. Semoga perpustakaannya semakin baik lagi. Baik. Silahkan perkenalkan nama dan kelas. Nama saya Mesaluna Saputra dari kelas IPS 3 absen 17. Oke, di kelas sudah ada pojok baca ya, perpus kelas ada ya. Ada, Pak. Menurutmu sendiri pojok bacanya bagus atau gimana? Ya lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Kalau lumayan berarti ada ya kemungkinan untuk menjadikan pojok bacanya lebih bagus lagi. Ya, Nah, menurutmu pojok baca yang bagus seperti apa? menambahkan buku yang menarik. Nah, kalau buku yang menarik, menambahkan kira-kira dengan mengingat sumber daya yang ada di kelas, cara untuk menambahkan buku yang menarik itu seperti apa? Menambahkan dari kayak ini apa sumber dayanya niku sing buku dari teman-teman apa? Nah, kira-kira kalau buku dari teman-teman mungkin atau enggak? Pakai buku dari teman-teman? Enggak mungkin, Pak. Soalnya sering dibaca. Sudah dibaca? Ya, Oh, jadinya bosen. jadinya bosan. Terus berarti biar nggak bosan dan biar menarik, buku-bukunya cari dari mana? Dari perpus. Dari sekolah. perpus. Jadi Biar enggak bacanya enggak itu aja, Pak. yang nyari siapa nanti? Nyari ya, Yang nyari buku ke perpus siapa? ya bisa dari ketua kelas, bisa dari teman-teman juga. Bisa. Nah, menurutmu gimana cara agar buku yang didapatkan dari perpus itu sesuai dengan keinginan teman-teman? Caranya gimana agar bukunya sesuai, cocok? Ditanya, Pak, Tanya siapa? Tanya ke siapa? teman-teman. Oh, berarti ketua kelas menanyakan dulu ke teman-teman. Ya, Tanya tentang di soal buku niku sukanya yang seperti apa, seperti novel atau komik. Oke, ya bagus ya. Berarti sumber daya tentang penyediaan bukunya dari perpus, Ya, Pak. tapi teman-teman khususnya ketua kelas bisa menjadi wakil untuk mengkomunikasikan dan meminta dan meminjam buku dari perpus. Ya, Pak. Oke, ya bagus. Terima kasih Ya. Mezaluna atas sama-sama. pendapatnya. Semoga nanti bisa disampaikan ke perpus juga. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong silahkan diperkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yaakob Al-Maukuri dari kelas 12. Di kelas kamu sudah ada pojok bacanya atau belum? Sudah ada. Pendapatmu tentang pojok baca yang ada di kelas Pendapat saya itu sudah cukup bagus. sudah cukup bagus. Banyak variannya. Yang kurang mungkin dekorasinya. Berdasarkan sumber daya yang ada di kelas, kira-kira apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pojok baca yang ada di 10.2? Menurut sumber daya di kelas ini ada mungkin ada yang beberapa yang punya buku pada ngasih ditaruh di pojok baca. Ada yang pintar melukis, itu sudah bantu untuk menghiasi, tapi masih belum terlaksana. Yang terlaksana baru seperti hiasan-hiasan kertas. Kira-kira menurut kamu ada tidak alternatif atau solusi yang bisa mendorong sehingga pojok bacanya bisa lebih maksimal? Sumber daya apa lagi yang bisa digunakan? Mungkin kita harus buat kerjasama satu kelas. Ditanyakan apakah ada yang mungkin bisa menambah-nambahin satu atau ide. Selain dari teman-teman sekelas, dukungan dari pihak lain kira-kira ada atau tidak? Mungkin teman-teman bisa minta ke orang tuanya, wali-walinya, atau mungkin biasanya kita ajak guru untuk ikut
menyumbang entah buku atau mungkin ide. Iya, benar bagus sekali. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Semoga pojok baca di kelas 12 bisa lebih baik lagi. Ya, sama-sama, semoga seperti itu. Oke, Pak Iwan, jenengan wali kelas berapa, Pak? Saya wali kelas 12 IPS 1. 12 plus 1. Di situ ada pojok baca atau perpusnya apa mboten? Ada di sebelah kanan papan tulis itu ada pojok baca terdiri dari 11 buku kalau nggak salah Nggih. itu, dan sudah nggak terawat Oke, kalau menurut jenengan mboten terawat, kok bisa ngaten niku? karena mungkin anak-anak memandang itu bacaannya bacaan monoton kadang-kadang. Di situ Oh, ada iya, buku iya. pelajaran ekonomi dan Oh iya sejarah. iya. Jadi itu mungkin tinggalan kakak kelas yang dulu. Oh, nggih, Dan- nggih, nggih. Berarti bisa dikatakan bukunya nggak menarik nih. Iya, bukunya kurang menarik. Nah, kira-kira ada nggak cara untuk mengatasi itu solusinya biar bukunya sesuai sama minat mereka? Iya. Dari awal saya pengen anak-anak itu mengusahakan sendiri secara mandiri tentang buku apa yang mereka sukai dan membawa satu-satu. Iya, Kalau iya. membawa satu-satu itu kan nanti terkumpul sejumlah anak itu, dan masing-masing itu oh itu loh minatku kan gitu, minat saya untuk membaca misalnya apa cerita dongeng, terus fiktif, Iya, iya. non-fiksi itu. Kalau secara kemampuan finansial mampu nggih, Pak? Bisa nggih? Jadi saya rasa mampu kalau anak-anak kelas saya pandang kan juga mereka naik motor setiap Iya, hari, iya, iya. pasti membeli Iya. bahan bakar, pulsa Iya, juga iya. mereka ada. Kenapa kok bisa kan itu? Mereka kalau nggak punya kuota pasti kan nggak bisa main. Nah, Iya, itu, betul. itu. Jadi, Hanya beli buku kan bisa seharusnya. Mampu kan. pasti Iya, ya. mampu pasti. Gitu. nah kalau kemarin itu anak-anak sekelas itu sudah bawa buku sendiri napa mboten? Belum. Jadi selama ini belum. Padahal sudah disosialisasikan gerakan literasi itu, Iya. tapi mereka mungkin dari awal memang dari masuk sekolah kelas 1 itu memang harus segera dipacu untuk kebiasaan membaca. Iya, iya. Anak-anak kita itu lebih cenderung membaca HP itu membaca buku. Oh iya. Jadi, Yes. karena tampilannya kan lebih menarik di Iya, HP iya, itu, setuju. jadi, nggih, iya. nggih. Nah, alternatif lain yang mungkin dilakukan sekolah atau jenengan sebagai wali kelas agar pojok bacanya makin menarik dan minat bacanya meningkat tuh apa, Pak ya? Menurut saya dari pihak sekolah juga harus memperhatikan untuk pengadaan buku atau rak buku, Oh terus iya. penyediaan yang nyaman di sela-sela kelas, biasanya membangun seperti tempat-tempat untuk duduk dan mereka bisa Oh iya, tempat mengambil buku dari kelas untuk dibawa keluar di depan kelasnya. Nggih, nggih. Selama ini kan belum ada seperti tempat nongkrong yang nyaman untuk sambil membaca buku itu. Mereka hanya berkeliaran ke sana kemari ke kantin terus masuk kelas ya, gitu aja. Kalau Tempat menurut nyaman. Kalau menurut Pak Iwan berarti secara finansial Jadi, dukungan dari sekolah juga dimungkinkan gitu, Pak ya? sangat dimungkinkan dan sangat penting itu. Masalahnya anak-anak kalau nggak dipancing dari sekolah dulu, mereka seakan-akan berpikir gini, loh kok aku beli buku kayak gitu. Iya. Kalau sekolah sudah menyediakan satu, ayo nanti tambahi kayak gitu kan. Nggih. Oh iya, mereka sadar gitu. Sekolah juga bantu kan gitu. Iya, Sekolah iya. mengadakan, dan kita juga harus ngoyak-oyak ibaratnya. Iya, iya. Indonesia itu kan minat bacanya rendah Mas sebenarnya, gitu kan, dibanding negara lain Mas kan gitu. Iya. Makanya ada gerakan literasi itu bagus sebetulnya. Jadi singkatnya itu untuk meningkatkan minat baca Iya, berarti baca. bukunya dibuat Semenarik mungkin, beraneka ragam sesuai Iya. keinginan mereka. nggih. Jadi ada dua cara, jadi mereka bawa sendiri dan kita supply yang Ya, misalnya seperti novel itu kan dari kita nggak apa-apa. nggih. Terus mereka udah bawa sendiri aja yang keinginan apa, sebanyak satu kelas itu kan nanti terkumpul buku sekitar 36-an. Oh, iya. Gitu. Jadi dimungkinkan banyak. Nanti bisa bertukar buku dengan temannya. Tak mau coba namun. Oh iya, Iya, benar, itu benar, caranya. benar sekali, Pak. Nggih. Terima kasih Pak Nggih, Iwan, makasih sama-sama. masukannya untuk pojok baca. Nggih, Terima kasih. Sama-sama. Pak Der, wali kelas berapa, Pak? Kelas 16 Kelas 16. Oke, berarti kelas 16 di situ jumlah siswanya jumlah siswa 36
Tidak. Cowoknya 24, Oh, 24. cewek. Lumayan. Ceweknya 24, cowoknya 12. Kalau di sana pojok bacanya Pojok baca Gimana, juga Pak? ada. nah Pak, yang perpus itu, yang perpus di dalam kelas itu, kalau menurut Pak Dar jalannya gimana Pak? Jalannya itu kalau saya Kepake atau enggak? kelihatannya kepake. Ada beberapa surat saya setiap kali saya cek hasilnya itu juga ada istilahnya yang berkaitan dengan mapel juga ada. Iya. Jadi Kalau ada- kalau dari anak-anaknya sendiri, anak kelasnya jenengan, kayaknya semangatnya berkaitan. semangatnya itu saya buat per kelompok. Jadi tiap bulan ini kelompok ini, bulan ini kelompok ini. Tadi tidak untuk kemungkinan kelompok yang lain itu juga membantu. Oh iya iya. Jadi tetap satu kelas, cuma yang bertanggung jawab itu di kelas itu ya kelompok itu untuk bulan ini. Nah, itu terus kan ada beberapa masukan katanya dari anak. Mereka itu pengennya isi dari buku-buku yang di perpus kelas itu yang sesuai sama keinginan mereka. Nah, mereka bilang itu ini bukan kelasnya jenengan saja loh Pak, maksudnya secara umum. Mereka bilang itu katanya buku yang di sana kadang nggak sesuai, sehingga mereka nggak bisa tertarik untuk pakai terus menerus. Ininya sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Dar. Misalkan Pak Dar sebagai wali, kira-kira kalau pengen mewujudkan itu, bantu anak-anak kelasnya untuk mendapatkan buku yang sesuai keinginan mereka. Nah, ide dan jalannya menurut Pak Dar gimana Pak? Mungkin juga di data dulu kira-kira bukunya itu dari apa saja lah. Iya, iya. Dari semacam novel, Iya, semacam iya benar Pak. juga yang berkaitan dengan pengetahuan umum lah, tidak hanya melulu untuk pelajaran. Iya. Nah, nanti cara penyediaannya Penyediaannya mungkin kita rembuk untuk bisa anak-anak, misalnya mungkin iuran kita beli buku-buku bekas kan bisa. Kalau buku kan tidak ada iya iya. expirednya. Iya memang iya. Nah terus kemarin itu ada juga yang bilang bahwa desainnya itu nggak harus besar, nggak harus luas, kecil nggak apa. Penting isinya. Tak iya, penting isinya katanya gitu. Nah ada yang bilang kasih lukisan Pak, ada yang bilang gitu. Nah terus yang lukis siapa? Ya kita sendiri. Nah kalau dari kelasnya Pak Dar itu kira-kira ada penyampaian ide semacam itu nggak dari anak-anak atau masih belum? Selama ini belum pernah yang ide, cuma tahu-tahu sudah jadi. Oh, Cuma tapi saya membantu membuat desainnya saja. ya berarti kan anak-anak sebenarnya sudah sesuai bisa jalan diceritakan. sendiri. Iya. Saya hanya memberikan pancingan, saya berikan judul saja, Ya, ya. itu diisinya. Ya udah Pak, itu aja Pak. Makasih. Terima kasih Pak Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Srimulyani selaku bendahara BOS di Sekolah SMA Negeri 1 Ngawen. Oke, terima kasih Bu. Berkaitan dengan program sekolah, program gerakan literasi SMA Negeri 1 Ngawen, yaitu salah satunya adalah pemberdayaan pojok baca untuk meningkatkan literasi baca. Nah, dari suara murid-murid itu menyampaikan bahwa mereka berkeinginan bahwa agar pojok bacanya menarik, bukunya harus bervariasi. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa nanti pojok bacanya akan dibuat seperti tempat yang nyaman bagi mereka. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu berkaitan dengan dukungan sekolah, kira-kira berdasarkan sumber daya yang ada, sekolah bakal membantu seperti apa? Ya, untuk mendukung program pojok baca literasi khususnya itu nanti sumber dana BOS akan kita alokasikan misal 10 atau 20% ke arah situ. Nanti kita berikan rak buku literasi di tiap-tiap kelas atau mungkin di gazebo atau mana tempat ternyaman anak-anak untuk
membaca dan mencari ilmu belajar. Terus kita juga akan menambah koleksi-koleksi buku dan kita akan ada misal sharing ke anak nanti kebutuhannya apa untuk kami menyediakan alat dan bahan di pojok-pojok baca tersebut biar anak terkesan lebih nyaman untuk belajar gitu. Berkaitan dengan rak tersebut, sejauh ini prosesnya, progresnya seperti apa? Sejauh ini 76% hampir jadi, nanti kita distribusikan mungkin di tahun ajaran baru. Oh, okay. Gitu. Dan untuk progres buku-buku fiksi ataupun buku pengetahuan lain, ensiklopedi dan lain-lain, nanti insya Allah juga di ajaran baru. Karena kita ini sudah mulai pesan. Oke, berarti intinya bisa dikatakan sekolah dan bendahara mendukung sekali program pojok baca, nggih. Oke, betul. Nggih, terima kasih. Kita punya istilahnya itu pojok baca, Pak. Jadi pojok baca itu untuk menjembatani anak agar anak bisa lebih seneng, lebih rajin dan tertarik dengan membaca. Ya, itu langkah kami sebagai Sarpras, kami bersama Pak Seno Basuki itu memberikan fasilitas. Yang pertama, di tiap-tiap kelas itu pertama dibuatkan rak untuk buku, untuk menaruh buku. Kenapa dibuatkan tiap kelas? Agar anak itu tidak wegah, tidak enggan, tidak males, karena tiap kelas ada. Walaupun kami secara umum itu di ruang-ruang tertentu, di sudut, terutama sudut sebelah barat itu depan kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 34 itu ada tempat khusus yang namanya pojok baca. Pojok baca itu bisa dipakai untuk siswa-siswa semuanya, jadi tidak hanya kelas 10, tidak hanya kelas 11, pokoknya bisa campuran di sana untuk bisa membaca. Itu sudah dibuat taman, sudah dicat berwarna-warni dengan pelangi, dengan dekorasi yang sudah lumayan bagus, dan juga ada panggung pojok bacanya itu. Tapi karena kondisi yang biasanya itu memang sudah suatu yang sifatnya umum, Pak. Jadi kalau buat gampang tapi merawatnya yang sulit, sehingga dengan fasilitas seperti itu, dengan tidak dibarengi dengan perawatan yang rutin, yang intens, akhirnya tidak dipakai, akhirnya bisa rusak semuanya. Termasuk juga di tiap kelas, Pak. Jadi di tiap kelas itu juga sebetulnya awalnya sudah ada rak semuanya, sudah ada dekorasi. Adapun dekorasi itu yang mengadakan adalah dari kreativitas anak-anak sendiri, dilengkapi dengan mungkin dekorasi yang mewah, yang sederhana, itu sesuai dengan budget dari anak karena sekolah tidak menyediakan. Jadi anak yang iuran sendiri, inisiatif swadaya dengan dibantu berkoordinasi dengan wali kelasnya, akhirnya bisa terwujud. Pertama bagus, dan biasanya bagusnya itu pada saat akan dilombakan, Pak. Kalau akan dilombakan pasti gregetnya ada. Tapi setelah itu tidak ada lomba lagi, tidak mau ngerawat, akhirnya juga rusak lagi. Ya, ini sedikit, Pak, sekelumit tentang fasilitas-fasilitas yang bisa ada dan bisa dipakai oleh semua siswa di SMA Negeri 1 Ngawen. Termasuk dari kami untuk bisa melengkapi agar anak itu tidak jenuh, Pak. Anak tidak jenuh, dibuatkan gazebo di tiap-tiap sudut. Terus dibuatkan ayunan. Ini dalam rangka untuk membantu anak agar tidak stres, untuk refreshing, Dan kami juga berusaha untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga saja mohon doanya untuk ke depan, walaupun mungkin nanti Sarprasnya ganti, bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekali lagi, saya Pak Teguh Wiyanto, pembantu Sarpras. Untuk yang seniornya Pak Seno Basuki, saya hanya sifatnya membantu. Jadi barangkali kalau ada kesalahan selama saya membersamai dalam hal ini untuk bisa menggenjot
pembangunan SMA Negeri Ngawen. Apabila ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujianto, orang tua dari Hati Bari Al-Hakim, siswa kelas 11 MIPA 3, dan juga sekaligus orang tua dari Akmal Hadi Bari Al-Hakim, siswa kelas 10-4 di SMA Negeri 1 Ngawen. Nggih, Pak. Kedua anak tersebut di kelas yang berbeda, sepengetahuan Bapak, apakah di kelasnya ada perpustakaan kelas atau pojok baca? Infonya gitu, kemarin anak-anak bilang gitu ke saya, cuma untuk lebih jauhnya, mekanisme lebih jauhnya saya belum tahu sana ada apa ya. Ya saya berharap sih bermanfaat. Saya kira itu sangat bermanfaat untuk anak-anak saya dan juga teman-temannya. Dari beberapa kelas yang ada itu mereka menyampaikan bahwa pojok baca kelasnya itu kurang menarik, dan mereka berpendapat bahwa agar menarik seharusnya bukunya lebih bervariasi. Selain itu juga tempatnya lebih nyaman, dikasih matras atau tikar, dan kemudian juga ada tempat duduknya. Nah, kalau menurut Bapak, dengan sudut pandang sebagai orang tua atau wali dari kedua anak Bapak yang di kelas berbeda tersebut, kira-kira apa saja yang mungkin dilakukan untuk mendukung program pojok baca tersebut, Pak? Oke, terima kasih ya. Ini memang buat terobosan yang bagus, yang baru sih ya, yang zaman saya dulu sekolah juga belum ada itu sih ya. Jadi kalau untuk pojok baca itu yang mendukung, ya pertama kita ciptakan suasana yang mendukung, karena anak sekarang itu kan lebih asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya daripada dengan buku kan. Dan kita yakinilah kita meskipun kita yakin anak pakai HP, kita husnuzon berdoa sangat baik lah pasti, bukan yang baik-baik, tapi kan ada kemungkinan yang dalam tanda kutip yang tidak baik. Jadi yang pertama memang kita buat mereka nyaman lah untuk membaca itu. Jadi kalau usul saya biar lebih nyaman, satu memang tempatnya nyaman. Kemudian membaca itu kan nggak lepas dari edukasi pendidikan. Jadi saya berharap ada variasi-variasi buku yang tidak hanya pelajaran. Kalau pelajaran sudah diajarkan di pelajaran lah. Kalau untuk baca itu kan bisa dikatakan hobi, cuma hobi yang positif. Jadi itu biar yang dibaca itu buku-buku yang tentang kehidupan, tentang filsafat, tentang apa, saya kira sangat bermanfaat untuk anak-anak seusia anak-anak saya SMA itu, saya kira. Kalau sumber bukunya misalnya tidak ada yang seperti itu, saya kira kan kok kalau orang tua dikumpulkan, termasuk saya, kalau saya pribadi sangat mendukung. Kalau misalnya orang tua dalam kelas itu dikumpulkan entah oleh wali kelasnya atau entah oleh siapa, diajak berkoordinasi untuk melengkapi koleksi bukunya, saya yakin mau lah. Buku kan nggak harus baru itu kan ya. Iya benar Pak, benar sekali. Misalnya saya di rumah juga ada kan buku-buku yang tentang mengembara di hutan, buku tentang tentang apa yang pernah saya baca zaman saya dulu sekolah. Masih nganggur juga kan, misalnya itu kan bisa lah saya titipkan di sekolah kan nggak masalah. Itu tidak harus buku baru kan, saya kira gitu. Iya. Itu kalau menurut saya sih Pak. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan berarti salah satu yang terpenting adalah koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Betul sekali. Jadi betul sekali, entah itu melalui wali kelasnya atau melalui ya apalah, saya kira penting banget itu komunikasi itu antara sekolah dengan orang tua itu. Dan ketika koordinasi terjadi maka pasti ada dukungan dari orang tua. Saya sangat yakin karena ini program yang sangat positif.
Nggih. Setiap orang tua kan pasti berharap yang terbaik untuk anaknya. Iya, saya iya, yakin setuju, gitu. setuju. Jadi ini salah satu faktor yang bisa mendukung hal Nggih, tersebut. nggih. Saya sangat yakin pasti mendukung orang tua itu lah. Oke Pak, terima kasih. Gitu saja dari saya. Semoga nanti program pojok baca di kelas bisa semakin bagus lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon diperkenalkan namanya. Nama saya Dwi Utoro, dari Desa Terjojo, RT 01 RW 05. Oke. Pak Dwi di SMA 1 Ngawen ini menjadi orang tua dari anak yang berada di kelas berapa, Pak? Di kelas 11 IPA 2. Oke. Nama anaknya Bapak? Hawa Alfiana Aulia. Oke. Pak Dwi sendiri di desa itu memiliki tugas sebagai apa, Pak? Ada peran yang, lain, Pak? Yang jelas yang pertama saya muadzin. Ya, Oh muadzin iya, itu, iya. artinya memberi semangat orang-orang untuk bersolat. Nggih. Dan terus di desa juga saya juga banyak dibutuhkan, malah akhir-akhir ini sebagai ketua sedekah bumi yang kelihatannya di Terbujo itu besar nih, kegiatannya besar. Terus sebagai juga ketua lelang aset desa. Nggih. Nah, SMA Negeri 1 Ngawen ini kan posisinya di Trembul Rejo nggih. Nah, kalau menurut Pak Dwi berkaitan dengan keberadaan SMA ini, bagaimana Pak tentang modal-modalnya, tentang asetnya, tentang fasilitas yang ada di sini seperti apa, Pak? Yang jelas yang saya rasakan ya dari penduduk terutama yang dukuh yang di Trembul Kulon ini, awalnya itu yang sekolah SMA itu hanya hampir tidak ada. Sekarang banyak. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Jadi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak yang lebih tinggi kelihatannya besar, termasuk yang di perguruan tinggi juga sekarang banyak. Berkembang, Pak, nggih. Iya. Nah, salah satu program SMA ini itu kan adalah pojok baca, Pak. Tujuannya itu untuk meningkatkan literasi baca, minat baca anak di sekolah ini. Nah, kalau menurut Pak Dwi kira-kira seperti apa, Pak? Fasilitas atau dukungan yang bisa diberikan oleh Pak Dwi sebagai orang tua dan Pak Dwi sebagai orang di desa ini, bagaimana, Pak? Oh iya, memang literasi itu sangat penting ya. Jadi semua ilmu itu kebiasaan anak sering membaca sehingga dia akan mendapatkan ilmu. Jadi yang pertama jelas dari sekolah. Sekolah itu paling tidak mendukung untuk fasilitasnya. Artinya karena ada dana dari BOS, BUP, mungkin kreativitas anak untuk menciptakan tempat belajar itu supaya didukung dari sekolah itu. Yang kelihatannya tetap kalau untuk kegiatan anak sekolah itu tetap mendukung. Yang kedua dari Bapak Ibu guru sendiri, terutama wali kelas. Ya, jadi bisa mungkin dijadwalkan wali kelas juga ikut membaca di situ bersama anak-anak. Ya, sehingga kalau kita mau menyuruh tetapi nggak bergerak kan, nah ini kemungkinan Bapak Ibu guru sekali waktu mari anak kita sama-sama membaca. Nah, itu dari Bapak Ibu guru. Nah, yang ketiga dari orang tua paling tidak tapi motivasi anak sering-seringlah membaca di sekolah ada apa tanya, oh di sekolah ada pojok, ya itulah ilmu. Dan kemungkinan dari orang tua juga yang mungkin orang tuanya mampu, mungkin juga pegawai lah, mungkin ada di kantor ya ada tulisan-tulisan atau buku-buku atau bekas koran-koran dan apa-apa bisa diberikan ke anaknya untuk ditaruh di pojok baca. Ya, jadi ya, dari sekolah juga memfasilitasi, dari Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh, dari orang tua juga memotivasi dan juga bahkan memberikan dukungan, kalau bisa juga akan membantu supaya pojok baca itu semakin menyenangkan. Terima kasih Pak Dwi atas masukan dan saran-sarannya. Semoga pojok baca di SMA ini semakin berkembang. Ya, sama-sama. Ya, amin.
Handayani sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Ngawen dan tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan di SMA Negeri 1 Ngawen. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, berkaitan dengan pojok baca atau perpustakaan yang ada di kelas, anak-anak itu menyampaikan bahwa mereka ingin agar buku-buku yang ada di dalamnya itu bervariasi. Nah, pertanyaan saya adalah berdasarkan sumber daya yang ada di perpustakaan dan di sekolah, kira-kira apa yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung keinginan anak dalam penyediaan buku yang bervariasi di pojok baca? Kami petugas perpustakaan memfasilitasi untuk buku yang dibutuhkan di kelas untuk pojok baca. Nggih. Sistemnya seperti apa Ibu? Sistem peminjaman untuk peminjaman. Ya di kelas itu. Ketua kelas ya Mbak ya. Ketua kelas dan sekretaris datang ke perpustakaan. Mereka memilih buku-buku apa saja yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa menulisnya nanti di data. Dan itu nanti bukunya berapa lama bisa berada dan dimanfaatkan di kelas Bu? 1 bulan sekali, nanti anak bisa menggantikan dengan judul yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Oke, sehingga pada dasarnya anak bisa mendapatkan buku yang bervariasi dari dan dengan dukungan perpustakaan ya. Ya. Oke. Oke Bu, itu aja. Terima kasih atas bantuannya. Semoga apa yang diinginkan anak bisa tercapai berkat dukungan dari perpustakaan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisri Arifin, Kepala SMA Negeri 1 Ngawen. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya pada kesempatan ini ingin bertanya tentang sudut pandang dari Pak Bisri sebagai kepala sekolah berkaitan dengan pojok baca yang ada di setiap kelas, Pak. Saya sangat mendukung sekali misalkan adanya pojok baca di setiap kelas, didesain sedemikian rupa sehingga menumbuhkan minat baca anak dalam membaca, sehingga perlu adanya pojok baca yang didesain dengan bagus, cantik, sehingga membuat anak nyaman dalam membaca. Oke. Kalau berdasarkan modal dan sumber daya yang ada di sekolah ini, Pak, kira-kira apa saja Pak yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama dari sumber daya manusia. Yang jelas di sini telah terbentuk gerakan pengurus dari GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Salah satunya sumber daya itulah nanti membuat program, ya salah satunya yang sudah disampaikan tadi, pojok baca. Amat sangat bagus sekali, sehingga dengan ide-ide nanti dari Bapak Ibu guru yang mengurus gerakan literasi, pengadaan pojok baca, kemudian sumber daya yang lain misalkan dari sarana prasarana, memang dibuat pojok baca itu di setiap kelas itu didesain sedemikian rupa, ada rak bukunya, ada tempat bacanya, kemudian ada penerangan yang nyaman, kemudian bahkan kedepannya dari sarpras kalau mencukupi dananya itu bisa kita mengadakan laptop atau pakai PC atau bahkan pakai semacam tablet, sehingga anak lebih nyaman, lebih tertarik untuk membaca. Iya. Nggih Pak, itu brilian sekali yang tablet itu terutama. Karena saya melihat bahwa anak memang lekat sekali dengan gadget sehingga akan menarik minat mereka untuk berada di sana. Mungkin bahkan rebutan Pak. Kalau satu nggak cukup mungkin. Iya, itu Pak. memang
bayangan saya itu memang gimana caranya menumbuhkan anak. Sekarang pemerintah itu literasi salah satu cara adalah kita membuat fasilitas yang senyaman mungkin sehingga anak bisa tertarik untuk membaca. Berarti selain dukungan dari sumber daya manusia yang ada di sekolah, GLS dan guru-gurunya termasuk wali, dukungan finansial juga sangat ada Pak ya? Iya, sangat dibutuhkan dan nanti kita melihat karena semua penggunaan anggaran itu harus ada rencananya, harus ada pagunya, sehingga nanti akan terprogramkan atau terencanakan anggaran untuk pengadaan hal-hal yang intinya untuk anak, pembiayaan dan seterusnya. Kalau untuk anak, untuk kegiatan anak sekolah pasti akan memprioritaskan, karena sekarang pemerintah gencar-gencarnya untuk menumbuhkan literasi, numerasi, dan karakter. Oke Pak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas dukungannya. Semoga program Pojok Baca di SMA Negeri 1 Ngawen akan semakin baik lagi.